Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hari ini kita akan membahas surat ke-19, surat Maryam, yang merupakan surat Makkiyah yang berisikan 98 ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaf ha ya ain shad. Ini merupakan ayat muqatta'ah yang biasanya Allah turunkan, Allah firmankan untuk mengabarkan kepada orang-orang Quraisy yang begitu mengagungkan sajak-sajak, puisi-puisi, bahwa mereka yang terbiasa untuk menggabungkan beberapa ayat-ayat yang indah, tetapi di sini Allah memberikan bahwa Allah bisa saja menulis dalam bentuk ayat-ayat, dalam bentuk huruf-huruf yang disambungkan, yang tetap memberikan keindahan. Dan saat ini Allah lah yang lebih tahu tentang maknanya. Dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Penjelasan atas rahmat, kasih sayang Allah, bentuk sayangnya Allah, Rabbika, Rabb, kamu, yang menciptakan, yang mengurus apa keperluan hambanya. Dan ini secara spesifik membahas mengenai sayangnya Allah yang diberikan kepada hambanya Zakaria. Ilnada rabbahu nidaan khafiyya. Tatkala Zakaria berdoa, menyeru kepada Rabb-nya yang menciptakannya dengan suara yang lembut. Jadi Allah membuka surat Maryam ini fokus kepada suatu doa yang dilantunkan oleh Nabi Zakaria kepada Rabb-nya. Qala Rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiban. Dan Zakaria berkata, Rabbi, Tuhanku, aku ini sudah dalam kondisi yang lemah tulangnya, sudah tua banget, sudah nggak kuat seperti orang muda, dan telah banyak uban di kepalaku. Jadi Nabi Zakaria terus curhat kepada Allah tentang kelemahannya. Karena Allah Zat yang Maha Kuat, tidak pernah mengalami kelemahan, dan tidak pernah memiliki kematian. Jadi di sini Nabi Zakaria mengutarakan kelemahan manusia. Walam akum bidu'aika
Rabbi Syafiya. Dan aku tidak pernah dalam doaku kepadamu, ya Rabb, dalam kondisi kecewa. Jadi di sini Nabi Zakaria betul-betul ingin melantunkan sebuah doa yang Allah kabulkan. Karena beliau memiliki keperluan yang begitu ingin beliau wujudkan, walaupun kondisinya sepertinya mustahil. Wa inni khiftul mawaniya min warai, dan sesungguhnya aku khawatir kepada kaum keluargaku sepeninggalku. Jadi Nabi Zakaria yang sudah dalam kondisi sangat tua, beliau tahu umurnya sudah nggak akan berapa lama lagi, beliau mengkhawatirkan sesuatu tentang keluarganya yang diadukan kepada Allah. Wa kanat imraati aqirah, dan istriku adalah seorang yang mandul, yang nggak bisa punya keturunan. Fahab li min ladunka waliyya, maka berilah aku dari sisi engkau seorang penolong. Di sini yang maksud seorang penolong adalah anak yang bisa meneruskan cita-cita ayahnya, yang bisa membawa kebaikan kepada Bani Israel di masa itu. Jadi Nabi Zakaria ingin melontarkan sebuah doa, ingin punya anak, walaupun kondisinya tidak memungkinkan. Beliau sudah tua, istrinya mandul, dan beliau tahu hanya Allah lah yang bisa mengabulkan doanya. Ya Zakaria, inna nubashshiruka bighulam ismuhu Yahya. Wahai Zakaria, sungguh kami berikan kabar gembira kepadamu dengan seorang anak lelaki yang terus dinamakan oleh Allah Yahya. Jadi ketika saat itu Zakaria mengucapkan doanya, begitu beliau keluar dari mihrabnya, malaikat Jibril sudah berdiri di situ menyampaikan apa yang Allah sampaikan kepada malaikat, yaitu pengabulan atas doanya. Dan terus spesifik, akan ada bayi lahir keturunan dari Zakaria yang berjenis kelamin lelaki, namanya Yahya. Hebat enggak teman-teman cerita ini? Sebuah doa yang dia lantunkan dalam kondisi pasrah, nggak mungkin terjadi nih, nggak mungkin. Karena dia sudah tua, spermanya juga sudah tidak subur lagi, ditambah dengan istrinya sudah dinyatakan mandul. Lam naj'al lahu min qablu samiyya, dan kami, dan nama Yahya ini sangat unik karena Allah tidak pernah memberikan nama
seorang manusia dengan nama itu. Jadi bayi ini sangat spesial karena apa? Karena dia buah manis dari sebuah kesabaran. Betapa orang tuanya sudah menunggu bayi ini lama sekali. Dan bayi ini lahir dengan sebuah urgensi untuk membawa kebaikan kepada manusia. Qala rabbi ij'al li ayah. Zakaria berkata, "Ya Rabb, berikanlah tanda bagiku." Sebab apa yang disampaikan oleh malaikat ini betul-betul luar biasa, nggak mungkin. Dan aku udah nunggu puluhan tahun, nggak dapat bayi. Jadi tolong berikan tanda-tandanya. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalatha layalin sawiyya. Allah berfirman, tanda-tanda untukmu adalah kamu tidak bisa bercakap ngobrol-ngobrol dengan manusia selama 3 malam walaupun kondisimu sehat. Jadi Nabi Zakaria tidak bisa mengeluarkan suaranya walaupun beliau tidak dalam keadaan sakit tenggorokan, batuk, kehilangan suara, jadi sehat-sehat tapi kehilangan suara. Fa kharaja ala qaumihi, maka dia keluar kepada kaumnya, minal mihrabi, dari mihrabnya, fa auha ilaihim an sabbihul bukrata wa asiyya. Dan Nabi Zakaria memberikan isyarat kepada mereka karena beliau saat itu tidak bisa bersuara lagi, supaya Bani Israel, umatnya, mereka bertasbih, mensucikan nama Allah, berzikir kepada Allah, bukratan wa asiyya, pada waktu pagi dan petang. Pada waktu pagi dan petang ini bisa spesifik diartikan betul-betul di pagi hari, kemudian siang istirahat, kemudian berzikir lagi petang-petang, atau sepenuhnya dari pagi sampai petang. Baik, teman-teman, itu dulu ayat 1 sampai 11 yang bercerita tentang sebuah doa yang dilantunkan oleh hamba Allah, seorang nabi, Zakaria, tentang harapannya, walaupun harapan itu mustahil untuk diwujudkan secara manusiawi. Akan tetapi beliau tahu Allah lah pemilik langit dan bumi. Allah bisa mengabulkan apa saja. Allah punya kuasa atas segala sesuatu, walaupun itu mustahil di mata manusia. Itu dulu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.